Enggak sih, saya nggak pernah ngebiasain misalnya dapat nilai bagus, dapat reward, puasa dapat reward, karena buat saya itu kewajiban kamu gitu, itu kewajiban kamu. Maksudnya puasa itu bukan untuk bukan untuk aku, bukan untuk mami atau daddy gitu, tapi itu untuk kamu. Kamu belajar, kamu ngerjain PR, kamu ranking, kamu nggak ranking, itu bukan buat kami, tapi itu buat kamu. Jadi kamu harus mulai bertanggung jawab gitu. Jadi nggak pernah tuh saya kasih kasih iming-iming untuk apa gitu. Kalaupun tiba-tiba nilainya bagus, aku nilainya bagus gitu. Alhamdulillah, berarti Allah sayang sama kamu karena kamu rajin belajar. Dengan kayak gitu dia jadi kayak terpacunya tuh ke situ gitu. Karena saya takut ya kalau misalnya kita kasih reward di saat kita bisa kasih dia seneng, tapi di saat kita nggak bisa kasih atau di saat itu semangatnya jadi berdasarkan itu gitu, bukan berdasarkan emang itu kewajibannya dia gitu. Tapi kan di keluarga juga ada yang non-muslim. Iya. Toleransi beragamanya seperti apa sih kalau mungkin dari keluarga Kak Caca sendiri? Iya, ibu saya dari Marsha non muslim, tapi dia sangat sangat toleransi sekali gitu, sangat mensupport sekali. Bahkan kalau sahur dia ikut sahur, kalau buka puasa dia ikut buka puasa. Jadi justru beliau yang lebih heboh dari kita gitu. Udah nggak usah gitu. Jadi makanan selalu ada, selalu apa gitu. Sampai kalau misalnya buka puasa nggak ada makanan, kadang-kadang yang pusing dia, nggak usah, kita buka puasa cuma sedikit aja kok gitu. Jadi memang di keluarga saya perbedaan agama, kepercayaan itu udah biasa banget. Jadi toleransi di antara kita tuh udah biasa banget gitu. Jadi udah, karena ibu saya juga dulu mualaf, ketika kami lebaran, keluarga-keluarga yang non muslim itu justru yang datang gitu. Nanti gantian ketika mereka merayakan, kita yang ikut silaturahmi gitu. Semuanya jadi indah sih kalau kita hidupnya seperti itu gitu. Dan kita makin yakin bahwa apa yang kita jalanin itu benar gitu. Ada nggak sih menurut pihak mama mertua sendiri sibuknya apa sih kalau biasa kalau bulan Ramadan tuh buat nyiapin takjil atau apa? Takjil nanti kalau udah deket lebaran bikin rendang, karena kan dulu almarhum mami saya tuh bikin rendang, biasanya dia yang masakin, tapi karena udah nggak ada jadi mertua yang pengen bikin gitu. Terus ya benar, takjil, buah-buahan, macam-macam sih. Kebetulan memang maminya Marsha tuh udah umur 80 lebih gitu, tapi masih fit, masih suka berkebun, masih apa. Jadi kayaknya dengan ikut puasa dia juga jadi ngerasa sehat ya gitu. Jadi dia merasakan manfaatnya juga. Ada modifikasi pengertian dengan toleransi beragama itu juga nggak sih? Oh iya, dan saya juga sangat menekankan itu gitu. Saya memilih dia sekolah di tempat yang memang benar-benar mengerti tentang toleransi, mengerti tentang disabilitas, karena banyak anak-anak yang punya pandangan negatif terhadap disabilitas maupun teman-teman disabilitas ataupun special need ataupun orang yang berbeda agama, karena bukan salah anaknya, karena orang tuanya pemahamannya beda, dan saya nggak mau anak saya seperti itu gitu. Karena lingkungan saya dari kecil selalu berhubungan dekat dengan banyak keyakinan gitu, dengan anak-anak yang mungkin tidak beruntung gitu. Jadi buat saya pengen anak saya juga seperti itu gitu. Favorit untuk buka puasa, puasa tuh apa sih dari dan Kak Caca? Kalau saya pasti buka puasa tuh kurma, itu pasti kurma. Terus biasanya kita justru habis makan kurma tuh nggak makan yang manis, nggak minum yang manis-manis tuh. Biasanya kita minumnya air putih dulu, baru sholat. Habis sholat baru makanannya itu yang besar-besar. Cuman biasanya kalau puasa itu gatel, wah ada makanan ini nih, kan makannya keluar semua tuh, muncul kan gorengan, apalagi kalau di online mendadak bikin apalah, roti jala ini, empe-empe apa yang sebelumnya nggak pernah muncul, tiba-tiba muncul banyak banget. Itu yang kadang-kadang kita suka hilang. Beli banyak nggak kemakan, akhirnya mulai tahun ini kayaknya
harus benar-benar dipilih-pilih lah, jangan sampai mubazir. Kak Wino, dari cara tadi kakak ngobrolin soal anak, mungkin cara didiknya kakak sendiri itu berbeda nggak sih sama dengan istri kakak sendiri? Kalau misalnya cara didiknya pasti nggak mungkin 100% sama ya, karena kan gimana pun juga Marsha didikan orang tuanya, saya didikan orang tua saya, pasti punya perbedaan. Tapi gimana cara berkomunikasinya itu biar nggak menjadi anak ini bingung gitu. Jadi antara yang saya pegang dan dia pegang itu kita lihat anak kita nih yang mana sebetulnya ininya cocoknya yang mana. Jangan mengcounter di depan, jangan berdebat di depan mereka untuk itu gitu. Tapi so far juga tanpa harus nanti kamu ngurus ini, aku ngurus ini gitu, atau enggak kamu ngerjain ini, aku ngerjain ini, tanpa ada perjanjian itu gitu. Kita udah bisa connect sendiri gitu. Misalnya kayak wah ini anak PR matematika nih, nggak mau karena dulu saya sekolahnya teknik, udah akhirnya saya bantuin gitu. Ntar begitu ada tugas apalagi nanti gantian, itu untuk tugasnya doang. Terus misalnya nanti ada kegiatan apa, ya pokoknya berbagi tugas udah klik gitu loh. Oh ya ini kamu ya karena aku lagi syuting. Nah, jadi semuanya itu udah kejaga banget. Dan biasanya kalau misalnya salah satu lagi syuting, itu kita nggak mau ganggu tuh. Karena biasanya kalau orang film, me time-nya dia itu saat syuting. Jadi misalnya saya lagi syuting nih, saya menikmati aja tuh, menikmati syuting, menikmati pekerjaan. Jadi kalau anak kenapa-napa atau anak butuh apa-apa tuh hampir, kecuali yang urgent ya, itu hampir nggak pernah dikasih tahu tuh. Karena pengennya saya tenang aja. Ntar giliran Marsha syuting, gantian tuh saya kayak gitu. Pokoknya semua harus kondusif gitu, dan ganti-gantian gitu. Jadinya tenang gitu. Kalau misalnya lagi syuting diteleponin mulu nih anak gini, pusing sih lama-lama gitu. Dan itu tanpa kita set up ya, jadi ternyata oh iya dia begitu ya, kalau saya syuting kayaknya semuanya jadi tenang. Begitu dia syuting ya udah saya nggak bikin dia kalang kabut gitu. Tapi memang menghindari debat depan anak ya. Debat Pola oh iya Kayak kalau misalnya Mas Wino sendiri kayak pengennya kayak gini, ternyata kalau Marsha juga pengennya kayak gini, jadi jarang ya debat di depan anak. sebetulnya kan kalau suami istri itu nggak debat tuh kan nggak mungkin ya, itu nggak debat tuh nggak mungkin gitu, nggak mungkin semuanya itu baik-baik seperti yang terlihat di sosmed tuh nggak mungkin gitu. Semuanya pasti ada pasang surutnya gitu, tapi gimana pun juga anak di usia yang belum perlu dan nggak perlu tahu soal urusan orang dewasa tuh bisa tahu, nggak usah gitu. Jadi kita udah punya momen-momen yang memang ketika mau ngomong serius soal apapun, pekerjaan dan lain-lain, ya nggak di situ gitu, nggak di depan anak gitu. Nanti ketika di depan anak ya sewajarnya aja gitu. Tapi kalaupun nanti tiba-tiba terbersit mau ngomong sesuatu yang nggak berat ya nggak apa-apa. Jadi memang semua itu fleksibel, nggak jauh beda lah sama teman-teman semua. Tapi Wino, untuk urutan sendiri kan lagi itu viral juga, antara istri dan anak, Kak Wino sendiri itu tipikal yang suami yang memilih untuk itu utamakan istri dulu baru anak, atau anak dulu baru istri? Iya memang kalau saya prinsipnya memang istri dulu baru anak gitu, karena buat saya anak itu kan buah cinta dari pasangan suami istri gitu kan. Kalau nggak ada istrinya atau nggak ada suaminya ya ribet gitu. Jadi buat saya istri adalah pasangan hidup yang nanti ketika anak kita sudah besar, anak itu akan pergi, ya kita tinggal sama istri kita gitu, sama itulah teman kita gitu. Jadi yang harus benar-benar kita jaga ya pasangan kita. Tapi statement ini bukannya ngomongin karena anak itu nggak penting, enggak, sama sekali enggak. Tapi maksudnya gini loh, anak itu juga akan tumbuh dengan baik kalau kedua orang tuanya juga baik gitu. Nggak masalah misalnya ada teman-teman atau keluarga saya yang mungkin pisah gitu, divorce, nggak masalah gitu. Tapi kan di depan anak mereka nggak bisa kayak gitu, mereka harus tetap orang tuanya. Nah buat saya tuh itu loh. Jadi pentingnya pasangan dulu adalah kalau hubungan kita dengan suami dan istri itu udah baik, saya percaya banget anak juga pasti akan bahagia juga gitu. Jadi buat saya kuncinya itu sih, karena itu yang paling sulit gitu, menjaga selalu baik-baik aja tuh juga kadang-kadang sulit gitu. Tapi gimana caranya tetap komitmen, kan yang susah itu komitmen kan sebenarnya.
ada kemungkinan bang buat maaf nggak kayak hubungan gitu bang? Pengen banget, kalau udah mau pengen banget. Cuman kan kadang-kadang dulu pertama kali kita pengennya nggak langsung pengen dapat pembunuhan, pengennya kerja dulu, ternyata dapat pembunuhan. Begitu kita mau tambah, ternyata belum dapat. Ya mungkin juga usia juga mempengaruhi ya. Walaupun kalau Tuhan mau bilang apa tetap terjadi sih. Tapi faktor-faktor itu juga yang kita pikirin gitu. Ketika punya momongan lagi, kita udah siap atau belum, kesehatan gimana, jadi itunya banyak. Tapi kalau dikasih mah berapapun juga alhamdulillah. Karakter anak tuh ngikut Kamila apa Kak Caca? Nggak tahu tuh, Mbak. Nggak tahu. Dulu kalau misalnya ketemu, ini anaknya ibunya banget ya. Sekarang ini anaknya bapaknya banget ya. Jadi saya tuh nggak, kalau kita yang karena ketemu tiap hari tuh nggak pernah tahu ini anak mirip siapa, ini anak ngikutin siapa gitu. Tapi kalau orang lihat, oh iya. Bahkan saya tuh suka nanya, emang beneran dia mirip aku gitu? Kayaknya mirip aku deh. Masa sih tadi? Jadi kayak gitu tuh gitu. Cuman kayak misalnya kebiasaan karena perempuan, karena ngeliat suka ibunya mungkin dandan, pakai baju apa, ya itu ikut ibunya. Tapi kalau misalnya kayak tiba-tiba aku mau diboncengin motor dong, tiba-tiba mau ikut naik motor, terus tiba-tiba suka main basket, kadang-kadang makanan tuh dia kayaknya ikut ke saya tuh, saya suka yang asem-asem, saya suka yang apa, dia tuh itu lebih ke saya tuh, jadi bagi-bagi lah. Memberikan arahan untuk anak kan suami istri acting semua nih, film semua gitu. Anak sendiri sudah diarahin banget. Nah dia itu memang enggak kita nggak pernah ngarahin secara khusus gitu. Dia harus jadi apa gitu. Cuman memang dulu waktu kita cari-cari nama, saya dapat nama dari buku gitu. Jizi itu artinya adalah anak yang mencintai seni. Terus anak yang kalau dia udah sukses, dia udah sukses lah dalam hidupnya, dia nggak lupa sama rumah, dia akan kembali ke rumah gitu, kembali ke orang tuanya, itu nama artinya gitu. Jadi wah ini bagus banget gitu, soalnya saya ngeliat banyak anak-anak yang udah sukses orang tuanya ditinggalin ini apa, terus akhirnya saya pakai nama itu. Dan sekarang dia tuh jadi seneng banget sama itu, sama sama seni gitu. Kayak misalnya dia kalau misalnya di film dia nggak suka jadi bintangnya, dia sukanya di monitor gitu. Misalnya kayak syuting sama Mas Riri Riza, sama siapa, dia tuh selalu di sampingnya tuh gitu, di monitor, dia ngeliatin ini, dia ngeliatin apa. Dan dari situ nggak pernah kita ajarin sih, tapi begitu kita nonton film, dia jadi lebih detail tuh. Kayak misalnya dia itu CGI-nya ngapusnya nggak bener. Jadi misalnya kalau kita syuting pakai green screen CGI itu kan suka ada hijau-hijaunya ya. Kalau misalnya hijau-hijau yang ngapusnya nggak bener, kan kelihatan. Nah, saya tuh yang kerjaan saya di situ, saya nggak bisa sampai nggak ngeliat, dia tuh bisa ngeliat sedetail itu gitu. Terus kayak misalnya kamu tadi pas di bagian ini aksennya hilang misalnya gitu, dia bisa sampai sedetail itu gitu. Dan buat saya, oh ya emang darah seni itu ternyata ada gitu ya. Tapi cuma beda aja. Dan saya nggak pernah kamu harus ini, oke? Closing mungkin hari Ya. Oke, buat teman-teman semua yang melaksanakan ibadah puasa, saya ucapin selamat beribadah puasa, semoga sehat selalu, mohon maaf lahir dan batin. Dan nanti mau lebaran yang pulang kampung agar tetap menjaga kesehatan dan keselamatan, saya dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sehat selalu buat kita, amin. Makasih ya. Halo sahabat video, Halo. 1, 2, 3. Terima kasih udah ngikutin saya. Kita habis ngapain? Buka Puasa bareng sama anniversary. dan merayakan anniversary yang ke-15 VGB Friends. Semoga berkah. Gimana happy? Amin. Happy banget. Pokoknya terima kasih buat kalian semua udah ngikutin, dan jangan lupa sehat selalu. Amin.
Keep solid. puasanya lancar. Amin, Dan amin. kalau mau buat pulang kampung juga tetap sehat dan selamat sampai di tujuan. Amin. Dan kami dari VGB Fresh mengucapkan minal Minal aidin aidin wal wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih ya. Terima kasih kami nak. Terima kasih banyak.